Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sodakoh ini dapat tiket. Muhammad Abdul Latif, naam. Hai Ustaz. Islis. Di dia. Oh. Mana yang boga paspor? Tegaduh Pak. KTP? Hilang. Kebayang orang kampung kan ini orang kampung. Bayangin teman-teman, begitu dikasih. Kamu tahun ini berangkat. Allahu Akbar. Kita jantung lagi. Saking senangnya. Kita jalan di bos, kahanap jalan. Senang bahagia. Begitu naik bis teman-teman, itu semua ustaz kan labbaik Allahumma labbaik, ketahui dengan kursi itu kabayang entah pun naik pesawat anu naik ojek ketara tuh ke sekolah teman-teman, perjalanan 5 km lebar. Betul naik angkot, naik motor lupa. Anu sedih mah udah anjing. Kita penasaran gunung eta anjing mudah-mudah poho can we. Bayangin teman-teman. Jadi begitu, labbaik Allahumma labbaik, air mata tidak terasa. Adek jadi Aku udah jangan kontanya berenang otak si dalam kucing. Allah, eta hidungnya bapak cari. Mereka jadi kumaha hidung kesolat candangan haji. Kamal 24 tahun berangkat teman-teman. Begitu satu-satu di imigrasi luas. Nah ini kemana gitu gitu. Tengok koper. Kebayang itu orang kampung. Paling itu membawa Arabia, Indonesia. Oh bahasa Sunda menjadi bingung gue. Ini bahasa Inggris, bahasa Arab, kumaha itu. Teman-teman begitu naik pesawat. Bapak maaf, pakai sabuknya. Kumaha ini Bu, pakai nah. Kabayang orang kampung. Banyak yang jual suka kasih Cina ya. Ini terapi sehat Bu, terapi sehat. Terapi sehat. Begitu pesawat take off, eta mah muncul masalah. Ya Allah, ya Allah. Eta nu gigireun ningali kaula. Ayo gigireun merenang-renang kan naik pesawat. Tadi Kamal baru pertama kali teman-teman wakil ngelihat. Ya Allah. Begitu naik ginung bapak leungit, bus leungit, Indonesia leungit, kowe nalur awan. Ya Allah, awak teh kieu ya Allah. Kan biasanya dulu Kamal waktu kecil awan tuh di atas. Lamun aya helikopter lewat we. Lupa keluar. Eta pesawat di luhur,
Pak. Mari kita pakai celana oke. Baheula. Ada yang pakai itu. Bayangin teman-teman, pesawat di atas awan, Indonesia hilang. Ada tulisan Malaysia, India. Jadi kita tuh hanya lihat tulisannya aja. Kayak persis di Google Map. Warung sate mah hafal langsung. Persis kamal ya Allah. Begitu mendarat di Jeddah, ahlan wa sahlan haj. Mana ada teh? Jadi begitu nya harus ngomong itu asal baca. Ya batur. Mana teman-teman beruntung sekolah di sini. Selamat teman-teman sudah terpilih masuk ke sekolah ini. Kenapa? Loh Arabia, Indonesia, Japanese, alhamdulillah, masya Allah. Mumtaz. Suatu saat nanti teman-teman Jebarang 5 sampai bakal jalan-jalan kali itu. Insya Allah kamal yakin teman-teman. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Teman-teman Kamal baru menginjak 12 negara. Maafi logo Sunda, maafi logo Indonesia, logo Arabia ma Indonesia. Sok bayangkan orang yang bisa bahasa Arab yang bahasa Inggris lapar ya kumaha. Pada cerita na Ustaz Haji, ibu-ibu pada suka kamar hotel parem lampuna. Astagfirullahaladzim. Parem bandingu atuh. Kumaha bahasa Arab da lampu. Pandi mah di kampung mun aya nu maot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bahasana mati teh inna lillahi. Ahmad. Di Arab mah teman-teman mohon maaf semua anak laki-laki itu kalau tidak Ahmad, Muhammad. Ahmad, Taal. Taal mah nyaho ka dieu. Karena sok sering taal atau ka dieu. Kadang-kadang torik teh jalan gitu ya. Ahmad kan si Ahmad kata pelayan datang bingung. Oh kan ingat Adi Cahaya teh Nur. Ahmad Nur giliran matina teman-teman jangan sampai kayak gitu ya. Allah insya Allah di sini bangga ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga yang jawab salam karma Allah takdirkan bisa berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rada salam pertama. Salam. Aduh kira pura-pura. Ini giliran di buruhan berangkat aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Pak Tun sekali lagi boleh nggak? Boleh tidak? Daun salam, daun kentang. Yang jawab salam semoga lunas hutang. Teman-teman jangan pernah menganggap hutang itu sepele. Kadang-kadang teman-teman melupakan hutang-hutang itu begitu lupa lunas nggak bisa. Teman-teman kebayangkan kalau kita di akhirat surga udah kelihatan senang kan? Surga ya Allah, surga. Mereka suka surga karena malaikat berdoa. Malaikat naon sih? Naon? Urun. Tuh, menguruan ke mana? Naik! Sasi. Lawan. Emang udah kasar aja deh gue. Naon? Oh, kayak kamang. Wow, kamu dimakan ya? Emot. Emot naon sih? Hutang. Astagfirullahaladzim. Bayar naik hutang ke amang, kamu itu tidak hutang. Atuh amang bayar ku naon?
imam di itu pas dibalik kakak ijab pinarakaun menurut Terus? cek malaikat neangan kalau sana ingat naik baca naik hutang kama Jadi? punten naik kasaya naik kasihkan ke abang supaya kasaya nambah-nambah Malaikat? ikan Malaikat? ikan Jadi? dia kan atau naik buru Soal kabayang baik suri mikir. Dia mah boga hutang teh. Oh iya, yes! Maka yes. Astagfirullah bayar. Ya Allah yang punya utang, semoga sebelum meninggal sudah lunas semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena ini Kak Mal jarang ketemu teman-teman ya. Bu Guru, Pak Guru, ini rahasia jangan bilang ke yang lain. Kata Guru Kamal, kalau kita pengen lunas hutang, syaratnya teh dua. Mohon fotokopi KTP lain. Akte lahir palaku. Kata Guru Kamal, lamun urang boga hutang neng gelis akan kasep syarat tak nganukur dua kahiji boga duit kadua bayarkeun. Ibu mohon maaf. Teman-teman kadang-kadang kalau ngajuk nginjek itu mudah daripada kembalikan, betul nggak? Baca, bukan kamu telah pesa sakedan. Makanya sepeda. Eta mah sabulan teu balik-balik. Terus we poho eta nu boga pesoreangan. Nah di mana pesa bukan ke bapak sih ya? Astagfirullah. Eta nu boga peso keuringan. Geus sataun kurban. Nginjek peso kana tanganna. Jika besok orang itu mah bebas jadi besok habis Astagfirullah. Satahun saya tak tarik balik deui. Bener enggak? Ngaku malah kamari made punten kata anak kecil dicimit sama indungna. atuh menjadi atuh neng mun aya ngajakeun mak bijakeun Allah Bener deh, ngajuk can bayar. Datang menagih kumis bapak. Assalamualaikum Kata budak di jero dewas. Lamun dina dongeng aya musikan. Tepuk tangan ngeusan ah. Ngeusan ya. Udahan Ustaz? Hah? Udahan kata Ustaz kelamaan. Udahan apa lanjut? Benar. Teman ini yang nanti datang. Assalamualaikum salam boga tunai sakadapat lama minum maneh aya tadi kecok emas cuma buat ayah melalui ke emas untuk mana ke ayah Gak boleh. Jadi kata Guru Kamal, ingat teman-teman, kalau pingin hutangnya lunas, syaratnya cuma dua, hiji boga duit, dua bayar. Siap? Kudu siap. Kita mau punya uang. kewe pertama gampang Gampang. Suka boga duit dan CFD. Lagi datang. aduh Makanya ketinggalan di boga hutang mah karena udah tahan. Karena ditagih bisa balas. Aduh. Kamu tinggal diterang batur. Teman-teman, alhamdulillah izin Allah Kamal bisa hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Tanpa izin Allah nggak mungkin ada di sini. Tadi malam Kamal masih di Bogor dan subuh tadi masih di Campaka dan alhamdulillah jam 6 sudah berada di Cianjur. Kenapa? Karena Kamal sayang dan cinta kepada teman-teman untuk berbagi bahwa kita semua bisa sukses.
Apa? Kita semua bisa. Tidak ada ukuran miskin, kaya, anak pejabat, anak pelarat, anak rakyat, anak pejabat, dan sukses milik bersama. Setuju? Jadi jangan khawatir. Menangkap kemahalnya. Gak ini minta bukan ukuran. Tenang aja Bapak orang banget. Lain ukuran. Tidak sedikit orang yang kaya raya bangkrut tak punya apa-apa, dan tidak sedikit orang miskin kaya. Izin Allah teman-teman, Kamal dulu orang tua gak punya sawah sedikit. Sekarang teman-teman kalau jalan di tanah yang sedang Kamal sekarang kelola, sehari gak cukup. Baru 13 hektar. Baru dari target 99 hektar. Memang sekarang si orang melihat Kamal, kok bisa? Dulu mohon maaf, orang-orang gak mau lihat Kamal. Sedih Kamal teman-teman, naksir sama seseorang. Gelis mante, ada ngundulin dengan eta tanah. Teman-teman jangankan, kan dulu ada cinta monyet ya. Cinta monyet itu kalau kita bilang sayang, dia bilang sayang, itu berarti kamu keuran, kamu diri. Allahu Akbar, sekampung, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi, abun bogoh gagah. Kerma wajah pas-pasan, yang miskin, yang di sekolah, sedih banget. Tapi alhamdulillah sekarang Allah takdirkan Kamal nikah dengan seorang yang cantik, keturunan baik-baik, siswa berprestasi, siswa terbaik di Universitas Andalas Sumatera Barat, dan dia juga alumni terbaik dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kamal dulu sepeda aja, teman-teman dorong sepeda jatuh, dihina. Orang miskin. Sedih bang, nyeri tadi dia kan, dihina batu. Tapi udah bener miskin lah kemana. Tapi siapa nyangka, alhamdulillah Kamal punya motor seharga 35 juta. Dan kemarin baru beli mobil 309 juta. Alhamdulillah. Baru selesai rumah bangun sekitar 500 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kamal bukan sombong, tapi Kamal ingin ngajak teman-teman bahwa kita itu bisa. Apalagi teman-teman sudah sekolah di sekolah yang Allah pilih sekolah terbaik, insya Allah. Jadi malu kalau teman-teman gagal. Kamal, lantas bagaimana supaya kami sukses? Teman-teman, sukses bukan ukuran pekerjaan, sukses bukan banyak jumlah harta, tapi sukses itu adalah bagaimana kita bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Apa teman-teman? Bagaimana kita bahagia dan mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Walaupun memang definisi sukses kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu sukses itu beruntung atau tercapai apa yang kita inginkan, itu sukses. Tapi menurut Profesor Dr. Muhammad Syafi Antonio, sukses itu adalah sesuatu yang kita inginkan kemudian tercapai. Kita ingin surga, alhamdulillah masuk surga. Kita ingin jadi gubernur, itu namanya sukses. Tapi menurut beliau sukses itu terbagi 3. Ada sukses jangka pendek, ada sukses jangka menengah, ada sukses jangka panjang. Jangka pendek itu teman-teman sekarang minta sama ibunya, Bu, doakan aku ya. Aku mau sekolah, mudah-mudahan aku bisa kerja di Jepang, dapat bos yang baik, gajinya besar, dan aku bisa kuliah di sana. Cuk hidungna. Naik toko di peta, aku maneh mah. Mama doa aku kamar si lulus, sing sukses. Hari ini mah. Jangan mana oke asep. Siapa yang asep? Data bogana 2 ada ibu putri. Teman-teman didoakan sama ibunya, kemudian teman-teman sekolah di sini belajar yang rajin. Kemudian teman-teman punya predikat siswa terbaik, bahasa Jepangnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus,
hanya terbang ke Jepang. Bener, di sana dapat majikannya baik, gajinya besar, bahkan orang tua juga disuruh ke Jepang jalan-jalan. Kira-kira bahagia? Itu namanya sukses jangka pendek. Bagaimana sukses jangka menengah? Sukses jangka menengah itu teman-teman nulis cita-citanya. Misalkan perempuan, Ya Allah, saya mah suatu saat nanti ingin punya suami pilot. Pilotnya yang ke Eropa, jadi kalau jalan-jalan ke sana bisa gratis. Terus dia kaya, keluarganya anaknya cuma satu dia doang. Mertuanya benghar. gitu ya. Kemudian saya jadi dokter, jadi kalau suami saya sakit saya nyuntik bukan orang lain, karena suami saya hanya untuk saya. Ulang atau si dokter lagi ulang. Ternyata benar teman-teman. Teman-teman lulus dari sini ternyata dapat beasiswa di Jepang, kerja di Jepang, kemudian kuliah kedokteran, lulus kedokteran, pulang, begitu pulang ketemu pilot. Ganteng, baik, soleh, cuma anak tunggal. Orang tuanya calon mertua benghar deh. Wah, so kemana? Bahagia mah? Iya. Itu mah yes itu kan bukan? Yes. Bukan itu. Yes itu pikahanap saya dah. Bener nggak? Bahagia, tapi ternyata itu suksesnya hanya jangka menengah. Dan sukses jangka panjang teman-teman, kebahagiaan di dunia, harta mencukupi, ilmu ada, rumah cukup, kemana-mana tinggal digit tombol handphone bisa. Senang gak dong kayak gitu? Masjid ngebangun habis 15 miliar, pesantren 20 miliar, anak yatimnya ada 1000 orang. Kebayang? Begitu meninggal didatangi malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Selamat, karena kebaikan kamu akan tinggal di tempat ini. Malaikat Jibril membuka sayap sebelah kanannya dan nampak keindahan surga. Meninggalnya senyum. Enak tuh. Enak. Mau tinggal lagi. Eta manggus jadi tundakin banting ke malaikat. Ya, jadi ternyata sukses jangka panjang itu sukses bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Makanya diajarkan sama Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina pertanyaannya teman-teman, pingin gak sukses seperti itu? Benar. Ada 3 kunci sukses, tapi mungkin Kak Mal tidak bisa sampaikan semuanya karena waktu kita terbatas. Kak Mal hanya ingin menyampaikan keajaiban sodako dalam meraih sukses. Sebentar lagi istriku melahirkan. Sementara aku seperti ini, tidak bisa melakukan apapun. Ya Allah, bantu kami dan keluarga kami, ya Allah.
Pak Mas di dalam aja. Ayo makan. Terima kasih, Mas belum mau. Nanti Mas ke dapurnya. Silakan adik sama ibu dan mama makan di luar. Baik Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selama ini istriku yang mencari pekerjaan. Bantulah sementara, ya Allah. Ayo dah halulah dia. Ayo di bapak di dia kan. Oh, baik Pak. Mohon maaf Pak. Tadi istirahat dulu. Kita jika curi kunaon. Enggak Pak. Doanya banyak Bu. Mudah-mudahan saya diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan istri kamu juga melahirkannya lancar ya. Amin. Teman-teman, suami istri ini Allah diuji. Bu bapaknya dalam keadaan sakit lumpuh, gak bisa berjalan. Yang mengurus si perempuan ini yang sedang hamil besar. Suaminya juga dalam kondisi tidak baik karena sakit, kakinya susah digerakkan. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Dari rumah sederhana itu terdengar suara tangisan bayi. Ternyata si perempuan yang biasa membantu suaminya, ibunya, ayahnya melahirkan. Tetangga datang berkunjung, minjem. Ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih pakaian. Teman-teman, si perempuan ini bahagia sekali karena banyak tetangga yang peduli. Ketika usia bayi sedang asik-asiknya, lebih banyak minum susunya, sementara ibu dan bapaknya sakitnya semakin parah. Suaminya hanya bisa membantu memandikan, masak. Kondisi kakinya sudah mulai sembuh, tapi dia belum bisa kerja maksimal. Sampai si istri ini menghadap suaminya dan menangis. Mas, anak kita sudah mulai. Kalian Mas. Tapi kalau kita seperti ini Mas, bagaimana nanti makan kita? Bukannya Mas tidak mau bantu adek, tapi Mas hanya bisa seperti ini. Maafkan Mas ya, kalau Mas belum bisa memberikan sesuatu untuk adek. Maafkan saya juga. Bagaimana kalau saya kerja ya Mas? Kerja. Mas nggak kerja, Mas siapa yang beri ngasih makan mana nih? Bapak sama anak sama Mas. Mas tidak bisa tahan. Kalau memang itu keinginan adek, silakan. Tapi kemana adek mencari pekerjaan? Mas, saya mau ke Pak Haji saja. Dia suka memberangkatkan orang ke Saudi Mas. Tapi kan kamu dalam keadaan punya anak, mana mungkin kamu lolos? Doakan aja ya Mas, semoga saya lolos dan saya bisa bekerja.
hanya bisa mendoakan, Dede. Istrinya jalan pelan meninggalkan dong. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk keluarga. Teman-teman, singkat cerita, si perempuan ini datang ke tempat pemberangkatan kerja yang ke Saudi. Izin Allah, sekalipun dalam keadaan punya anak, baru melahirkan, si perempuan ini mungkin dibuat dokumen palsu dan Allah nggak tahu, tapi yang jelas dia berangkat meninggalkan bayi yang masih kecil. Ibu berangkat dulu ya nak. Kamu sama ayah dulu ya nak. Kebayang teman-teman, mungkin si anak ini juga punya perasaan, gak mau jauh sama ibunya. Tapi ini adalah hal yang harus dilakukan. Teman-teman suatu saat nanti mungkin akan mengalami hal seperti ini. Berat. Rumah tangga itu tidak semuanya lurus, pasti ada bengkok. Dan kalau kita saling ini pasti Allah akan berikan jalan. Teman-teman, singkat cerita, dia terbang naik pesawat dan pergi ke Saudi sana. Kerja kurang lebih sekitar 3 minggu di sana. Si majikannya selalu memperhatikan apa yang dilakukan si perempuan ini. Setiap 15 menit atau setengah jam dia selalu masuk ke kamar kecil. Majikannya kebetulan lagi sakit paru-paru akut dan itu harus dioperasi, sehingga dia mengumpulkan uang untuk operasi di luar negeri. Teman-teman, sampai suatu hari si majikan laki-laki yang sakit ini memanggil istrinya. Bu, aku melihat pembantu kita itu bolak-balik ke kamar kecil. Coba ibu tanya, barangkali ada masalah atau sesuatu makanan yang tidak enak dia makan. Kan kasihan dia. Ibu juga sering lihat, Pak. Memang dia sering ke kamar mandi. Gak tahu, ibu juga belum pernah nanya. Makanya tanya. Sekarang, Pak, Besok, Dara. Karena lu cari-cari doi. Gak usah kayak gitu itu. Mana kayak mana jam berapa itu? Teman-teman, akhirnya si ibu ini sama si suaminya, majikan si perempuan ini memanggil. Panggil saja namanya, yang gak ada namanya di sini siapa? Uun ada gak Uun? Gak ada, Uun aja ya. Bun, tahan. Bun, ambil bapak tuh. Nyonya, ada apa ya? Gak tahu. Atau mau bapak dulu, Ge? Ya, Nyonya. Ada apa ya, Pak? Tidak, duduk. Sini aja, Pak. Iya, udah gak apa-apa. Minum. Atas. Minum. Ah, Bapak mah nyahu kang haus, oke? Teman-teman, habis minum ditanya, dan si perempuan ini menceritakan kondisi yang terjadi di kampung. Dia meninggalkan ibu yang sakit, ayah yang sakit, suami yang menjaga anaknya, dan itu pun makanannya hasil pemberian tetangga dan juga tabungan yang masih ada. Teman-teman, majikannya nangis, suaminya yang sakit paru-paru ini nangis. Apa kata suaminya? Bu, kita kan sudah menabung untuk pengobatan paru-paru ayah. Ayah ini kan sudah tua. Sepertinya uang kita lebih baik kita berikan kepada ibu ini aja. Pembantu kita, dia lebih membutuhkan daripada kita.
bisa mengobati ibunya, ayahnya, suaminya, dan dia juga bisa kembali kepada anak yang disayanginya. Kalau ibu sih terserah ayah. Baik, panggil anak kita. Tolong ambilkan semua uang ayah di bank. Berikan kepada si ibu ini. Teman-teman, uang ratusan juta yang harusnya untuk biaya operasi paru-paru di luar negeri semuanya diambil, diserahkan ke pembantunya yang baru kerja 3 mingguan. Kemudian pembantunya suruh pulang. Kira-kira kalau kita punya uang sebesar itu dan ada tetangga kita yang sakit membutuhkan uang lebih daripada yang kita butuhkan, berani nggak kita kasih? Amal yakin. Kemarin tadi ada kotak amal lewat cuma senyum doang. Bu, kotak amal di masjid lewat senyum. Isukan dia datang senyum deh. Kata pembaturan dan penasaran. Mana ya tak kotak amal mana Mas Eri? Tahu nggak? Saya punya sedekah tahu. Sodako teh lagi kena kotak amal gelis. Sodako mah kena baturan, kotak amal mah duit. Ini bayangkan orang yang kaya ini teman-teman ngambil uangnya diserahkan kepada si ibu ini. Pulang ke Indonesia, uangnya itu dipakai berobat ibu dan ayahnya, izin Allah, Allah sembuhkan. Berobat suaminya, izin Allah, Allah sembuhkan. Kemudian dia buat ruko, buat toko, dan tokonya izin Allah juga laku. Saking bahagia, saking senangnya dia lupa kepada majikannya yang ngasih uang. Persis seperti kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, lupa kepada Allah. Betul kan? Buktinya, mohon maaf, tadi Kamal ada orang yang di sini sholatnya jam 6, padahal subuhnya jam berapa? Ada yang sholatnya jam 5:30. Istighfar, padahal kita udah diberikan sama Allah kebahagiaan yang luar biasa. Masa kita melupakan Allah? Ini si bibi ini nih, si pembantu ini lupa siapa yang memberi bantuan kepada dia sehingga dia jadi sukses. 3 bulan berikutnya ada telepon, masih ada tulisan, astagfirullah ya Allah, majikan saya jangan-jangan mau nagih. Bapak, saya bayar cicil aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Mantap. Masya Allah, maaf. Mohon Tuhan. Hah? Ayo, naon kira-kira anu diomongkeun majikan anak. Ayo. Teman-teman, majikannya yang sakit harus operasi paru-paru itu sembuh total tanpa harus melakukan operasi. Makanya betul kata Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bencana, bahkan menurut ahli hadis itu 70 bencana. Dasar enggak? Dan sedekah juga bisa mendatangkan rizki. Sedekah juga, teman-teman mohon maaf, ini sudah dipraktikkan sama Kamal. Izin Allah 2015, Kamal bangun pesantren, luas tanahnya 1.800 meter, punya uang 10 juta buat yayasan. Kamal bikin tanah yang sebelah duit nggak punya. Akhirnya Kamal mengundang anak-anak yatim sejumlah 40 orang, dibagilah 100.000 per orang. Izin Allah, tanahnya yang sebelah 1.000 meter kebeli. Maka Kamal undang lagi anak yatim 70 orang. Kamal bagi uangnya lagi, izin Allah, maka tanahnya berubah jadi 2,5 hektar. Kemudian Kamal undang lagi 100 yatim, tanahnya berubah jadi 3 hektar. Kamal panggil lagi 150 anak yatim, berubah jadi 7 hektar. Panggil lagi 100
85 yatim. Alhamdulillah sekarang baru 13 hektar. Dasar enggak? Kakak juga nikah deh. 14 tahun pun Kakak menikah nggak dikasih anak. Sedih, sedih. Malah bapak orang Islam kurang panjang juga. Alhamdulillah. Aduh. Biar aku kudu diukur. Lalu kumaha bapaknya anak. Allahu Akbar. Majalah teh kurang panjang. Ayo nyebut kurang gede, ya Allah. Biar aku kudu tinggalikeun. Teman-teman udah mencaci maki, disebut kurang panjang, kurang gede, malah katanya sempuranya kurang banyak. Mak tuh bilang caci maki. Teman-teman, akhirnya izin Allah Kamal sama istri umroh di depan Masjidil Haram. Saya pegangan sama istri. Bun, Ya. kita doa yuk. Ayo. Mudah-mudahan anak-anak. Ayo, budak. Tapi ditakdirkan Allah memang pun istri saya itu usianya sekarang 44 tahun, naik 45. Tapi kalau berjajar sama anak-anak ini kayaknya sebaya. Takdir Allah memang awet muda. Rahasianya punya suami saya. Aduh, rek sare di dongeng wae atuh. Ya, jadi awet ngora. Teman-teman, bayangin Kamal 14 tahun. Di depan Mu'tazar, Kamal panggil teman Kamal dari Indosat. Ada saksinya, Mbak Linda. Mbak Linda, tolong Mbak Linda berdiri di sini. Saya akan bernazar kepada Allah dan insya Allah nanti saksinya Mbak Linda. Tolong ingatkan saya. Ayo Ustaz. Mustafa itu hilang bahasa Sunda. Kamal pegang tangan sama istri. Kamal angkat tangan. Ya Allah, saya bernazar kalau saya punya anak dari istri saya. Anak bisa dibantu pameran. Insya Allah saya bernazar akan ngasih makan 100 anak yatim. Pertanyaannya teman-teman, kira-kira duitnya istri kaluarga lancar? Sudah apa belum? Belum. Ini dahsyatnya sedekah. Duitnya belum keluar, baru rencana. Begitu Kamal pulang istri ke Indonesia, 1 tahun berikutnya izin Allah istri Kamal positif. Amin. Alhamdulillah ya Rabbuna, bahagianya luar biasa. Tapi ternyata juga tidak boleh terlampau bahagia. Begitu usia menginjak 4 bulan kandungan, istri Kamal naik kereta didorong orang jatuh, keguguran. Kamal kasih namanya Ibrahim. Bayi sebesar tangan bayinya meninggal. Istri nangis, Kamal nangis. Tapi Kamal punya Allah. Ya Allah, Engkau telah berikan aku amanah, tapi sekarang Kau ambil lagi, maka berikan amanah yang terbaik untukku dan istriku. Kamu berangkat ke dokter, karena dokter menurut pengamatan saya, karena Ustaz sering aktivitas gini, maka Ustaz harus makan ini, kemudian gini, gimana? Insya Allah dong. Istri Ustaz juga gini. Atau di beja-beja aja, malu imam ayah kan itu. Nanti bunda kalau ada ya yang telat 6 tahun, 7 tahun belum punya anak, maka konsultasi sama Kamal gratis. Dan sudah Kamal buktikan, kemarin ada teman 3 tahun terlambat, izin Allah sekarang udah punya 3 anaknya. Izin Allah ya. Teman-teman, akhirnya Kamal ngikuti syariatnya si dokter. Ternyata 4 bulan berikutnya istri positif hamil lagi. Padahal kalau sudah keguguran, menurut matematik itu susah untuk hamil. Tapi ternyata hamil.
Ketika usia kandungan 6 bulan, istri Kak Ma dapat beasiswa selama 15 hari pendidikan di Jepang. Dan itu dipilih dari Indonesia kurang lebih ada 40 orang, termasuk istri Kak Ma yang terpilih. Udah pamit sama saya, paspor udah disiapkan, tapi karena anak baru 1, kita harus konsultasi sama dokter. Maka Kak Ma konsultasi sama dokter, kata dokter mata anak keluar. Aku kamu teh 14 tahun tak punya anak, sekarang kamu mau ke Jepang. Jangan. Gak boleh ke Jepang. Itu akhirnya beasiswa, dapat uang itu uang pembinaan juga, penginapan juga dengan 40 orang terpilih di Indonesia, tapi beliau gak ambil karena sayang sama anak. 2 minggu berikutnya saya bercanda sama istri saya. Kebetulan ke Aksok itu teman-teman ada paket, kalau nggak salah 10 atau 15 orang paket. Ada 2 orang lagi yang kurang. Kata yang perusahaan, Kak Ma sama istri saya masukin aja. Nanti kan kalau udah dapat paketnya, Kak Ma bisa mengundurkan diri. Siap. Jadi nama saya sama istri dimasukkan untuk buat visa menuju Palestina, Mesir, dan juga umroh. SMK dan bagus semua. Bisa.